Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kami akan cerita bagaimana cara kami untung 60% di saham Ruis. Barangkali ini bisa menjadi inspirasi Anda untuk mendapatkan keuntungan yang mungkin jauh lebih besar daripada apa yang kami rasakan. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami bisa terus berkembang. Jadi Ruis itu saham yang bergerak di bidang konsultasi perminyakan, eksplorasi dan lain sebagainya, konsultan lah. Sepengetahuan kami seperti itu. Nah, kami punya keyakinan seperti ini. Segala yang terkait dengan minyak itu prospektif. Karena ketika pemerintah menggerakkan ke listrik itu sebenarnya ada dua masalah. Karena memang polusi, yang kedua sebetulnya yang masalah utama adalah BBM. Jadi BBM kita itu banyak impor, ya, sehingga kemudian uh, kegiatan untuk eksplorasi itu cukup besar. Maka uh, konsultannya itu ya pasti ketiban rizki lah. Bayangan saya itu seperti itu. Akhirnya saya uh, pilihan jatuh ke saham Ruis, ya, saham yang ya nggak dilirik, maklum kami biasa seperti itu. Dan tujuan kami hanya mencapai PBV 0,5. Jadi seperti itu. Nah, ada yang unik dalam cara kami memilih saham Ruis ini. Kalau yang lain itu valuasinya menarik, ya, atau prospeknya bagus, sebetulnya Ruis itu nggak menarik menurut saya. Pertama, kenapa saya katakan nggak menarik? Gini, uh, dari profit aja udah kelihatan. Saham-saham eksplorasi minyak yang lain itu tahun 2023 itu lebih besar dibanding tahun 2022 pendapatannya. Anda bisa lihat Elsa, Anda bisa lihat Apex, Anda bisa lihat perusahaan seperti Medco dan lain sebagainya. Itu lebih besar. Jadi logikanya harusnya kalau berkaitan dengan minyak, Ruis ini akan ketiban rizki juga. Tapi kenyataannya enggak. Jadi ini 16 miliar, ini hanya 9. Jadi turun sebetulnya, ya. Jadi nggak menarik. Tapi kenapa kok kami memilih ini? Satu alasannya. Ketika kami beli, PBV-nya itu 0,29. Ingat itu. Ketika kami beli, PBV-nya 0,29. Price to sales-nya 0,1. Masalah pair atau yang lain nggak menarik menurut saya. Ya, jadi apa namanya? Earning yield-nya juga hanya waktu itu 7%, seingat kami, nggak menarik lah menurut saya itu. Tapi pertama terkait dengan minyak, yang kedua terkait dengan minyak kok nyampe PBV-nya 0,29 gitu. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa saham Lewis nggak naik-naik ketika itu, ya memang ininya jelek seperti itu. Ya, tapi kenapa nggak turun? Karena PBV-nya udah sangat rendah sekali, 0,29. Akhirnya kami memilih ini. Bahkan kalau kita lihat kinerjanya ya, itu jelek banget menurut saya. Bayangkan di perminyakan net profitnya nggak ada 1%. Ya ini kan nggak ada 1%. Kemudian opera gross profitnya 11. Ya, net income-nya turun seperti tadi yang saya jelaskan. Jadi bisa dikatakan ini sebenarnya saham nggak bagus. Cuman lagi-lagi di saham itu kan persoalan keberanian ya. Kita mengambil keputusan. Saya berani karena alasan tadi. Nah, kapan kami mulai beli? Kami mulai beli itu sekitar bulan Februari akhir ya. Hitung aja bulan Februari Maret lah kita. Ini laporannya pada bulan Maret tahun 2023. Kami mulai beli itu di harga 200. Ketika itu kami beli itu jumlah lotnya 333. Ini saya tunjukkan sekitar 6 juta ya. Kita beli itu. Kemudian akumulasi terus dari Mei sampai Juli. Kadang beli kan turun harganya dari 200 itu sampai seingat saya 170-an. Ya kami beli terus 187, kami beli 500 ribu terus seperti itu ya. Kami hanya tunjukkan beberapa ini sampai ketika itu harga berapa gitu kita beli lagi terus akumulasi lah intinya. Jadi akumulasi kami itu di sini 1 2 3 terus gitu kan. Di saham itu kan
beli ketika orang takut, jual ketika orang senang kan. Nah, kami di sini nih 1, 2, 3 terus pokoknya nggak peduli orang mau bilang saham ini jelek lah saham, dan kami nggak pernah update status di di mana-mana tentang saham ini enggak. Nah, akhirnya kami mendapatkan harga rata-rata itu 200,06 200 rupiah, karena kami pernah akumulasi paling tinggi 203, paling rendah 180 berapa gitu, pokoknya akumulasi terus. Nah, tahu-tahu kadang di saham itu keberuntungan itu ini ya bisa datang gitu loh. Akhir Agustus ada berita minyak akan menggila. Nah, bedakan ketika kami membeli saham Apex dengan membeli saham Buis. Alasannya itu beda. Tapi ketiban rezekinya sama karena berita ini, yaitu eh, bahwasanya minyak itu akan mencapai harga 300 US dollar per barel. Bayangkan, itu gila banget. Sebagai pengetahuan ya, rata-rata harga minyak itu normalnya itu di bawah 80 dolar US 80 US dollar per barel ya. Nah, kemudian ketika ada berita itu sahamnya menggila, gila. Saya nggak menduga kenaikannya itu seperti itu, karena ini kenaikan bukan karena fundamental, ini kan kenaikan karena sentimen aja harga minyak itu. Uh, bikin deg-degan. Saya terus terang kalau saham-saham gini tuh deg-degannya luar biasa. Nah, kami ketika orang mulai senang kan, orang pasti ngomong gini nih, ini masih murah nih, PBV-nya 0,3 sampai harga 800 masih mungkin, biasanya kan gitu ya. Ya walaupun itu memang bisa terjadi, tapi kami selalu ketika orang mulai sangat senang untuk membeli, disitulah kita mulai lepas dari saham itu, dan kami melepas pada harga 320 dan 322. Saya ingat kami jual dua kali. Nah, ini 320 322 saya lepas karena ini basisnya sentimen, bukan berbasis kinerja. Jadi kami lepas, dan plus terus terang kami jantungnya deg-degan ya, jantung deg-degan. Udah ngelihat itu udah nggak kuat lah kami sebagai manusia biasa, mohon maaf ya. Nah, yang berikutnya ada alasan gini, memang minyak itu bisa menyentuh 100 US dollar per barel, itu bisa. Tapi kemungkinan besar Amerika tidak akan tinggal diam. Ini kan pertarungan dua blok ya, antara Amerika dengan Rusia. Dan bloknya itu, ya kita sebagai investor pasar modal itu harus menganalisa peta itu gitu. Jangan hanya persoalan harga aja, teknikal aja. Nanti nggak dapat ketiban rezekinya nanti. Nah, kemudian pada akhirnya saya jual ketika itu. Hasil akhirnya seperti ini. Saya beli mulai akhir Februari, saya tanggal jualnya tepatnya itu 15 September, durasinya 8 bulan, harga beli 200, harga jual 320, atau gain yang saya dapatkan 60% selama 8 bulan. Menurut kami ini sudah sangat besar, karena kami biasanya 1 tahun targetnya 20% aja. Dan kami biasanya menyampaikan kepada orang-orang kalau ditanya berapa persen dalam saham 1 tahun, 15%. Biar nggak muluk-muluk gitu loh, walaupun kenyataannya kita bisa mendapatkan dalam 8 bulan 60%. Kemarin di Apex berapa bulan itu 56%. Di video berikutnya kami akan jelaskan bagaimana kami mendapatkan 70 sekian persen dari sebuah saham yang baru-baru ini kami sudah jual. Sampai ketemu lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Ini hanya bagi pengalaman. Ingat, yang diambil adalah bagaimana cara kami mengambil atau membeli sebuah saham. Barangkali itu bisa menjadi inspirasi Anda agar bisa mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.